Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya di perkebunan kelapa sawit Blok C. Lampu pondok jaga hanya menyala redup, berkelip seperti hampir padam. Rudy, penjaga malam, yang baru seminggu bekerja, duduk sambil menyeruput kopi pahit. Sunyi di tempat itu, bukan sunyi biasa, terlalu pekat, seolah-olah kebun itu sedang menahan napas. Pohon-pohon kelapa sawit berdiri rapat, daunnya saling bergesekan tertiup angin, serak, serak, suaranya mirip bisikan orang beramai-ramai. Rudy teringat pesan Mandor sore tadi, kalau dengar suara perempuan nangis, jangan dicari, apalagi kalau datangnya dari tengah kebun. Rudy tertawa waktu itu, tapi kini, tepat pukul 12 malam, suara itu benar-benar terdengar, pelan, terputus-putus, seperti tangisan perempuan yang menahan sakit, awalnya dari jauh, lalu semakin dekat. Rudy berdiri, jantungnya berdegup cepat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara burung malam, tapi langkah kaki terdengar menyusul, gluduk, gluduk, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di tanah basah. Dari sela-sela pohon sawit, ia melihat sosok putih berdiri, membelakangi dirinya. Rambutnya panjang, hitam, menjuntai sampai tanah. Bajunya compang, kemping, berlumur lumpur, dan sesuatu yang tampak seperti darah mengering. Mbak, suara Rudy gemetar. Sosok itu berhenti, menangis. Perlahan, kepalanya berputar, bukan badannya, hanya lehernya yang berputar 180 derajat. Wajahnya pucat membiru, matanya hitam tanpa putih. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Kamu lihat aku, ya, bisiknya lirih. Rudy mundur, tersandung, akar sawit jatuh ke tanah. Saat ia mendongak, sosok itu sudah berdiri, tepat di atasnya. Bau busuk menyengat, seperti bangkai lama, bercampur tanah basah. Tolong temani aku, katanya. Suaranya kini berlapis, seperti banyak orang berbicara bersamaan. Lampu pondok jaga tiba-tiba padam. Keesokan paginya, Mandor menemukan pondok jaga kosong. Kopi Rudy masih dingin di meja. Tak ada jejak darah, tak ada tanda perlawanan. Hanya satu hal yang aneh. Di tengah perkebunan, di bawah pohon sawit tua, ada dua pasang jejak kaki. Satu mengarah keluar, dan satu lagi tidak pernah kembali. Sejak malam itu, setiap penjaga baru selalu mendengar tangisan perempuan di Blok C, dan tak satu pun dari mereka bertahan lebih dari seminggu. Penunggu Blok 7. Cerita ini sudah lama beredar di kalangan pekerja perkebunan kelapa sawit di Sumatera. Tidak pernah dicatat secara resmi, tapi hampir semua mandor lama tahu kisahnya. Blok 7 adalah area kebun yang paling jarang dilewati. Pohon sawitnya lebih tua, batangnya besar, dan jalannya sering tertutup semak. Konon, sebelum jadi perkebunan, tempat itu adalah pemukiman kecil yang digusur paksa. Ada seorang perempuan hamil yang meninggal tertimbun tanah saat alat berat bekerja tengah malam. Mayatnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, Blok 7 tak pernah benar-benar tenang. Budi, seorang pemanen sawit, mengalami kejadian aneh saat lembur menjelang subuh. Saat itu, ia sendirian mengejar target panen. Kabut tebal turun, membuat jarak pandang tak sampai 5 meter. Tiba-tiba, ia mendengar suara orang mengaji pelan, tersendat seperti dari orang yang menangis. Budi berhenti. Suara itu datang dari barisan sawit paling rapat. Assalamualaikum. Suara perempuan terdengar lirih.
sebagai orang kampung. Budi refleks menjawab, "Waalaikumsalam." Begitu jawaban itu keluar, suara mengaji langsung berhenti. Kabut bergerak membuka pandangan ke depan. Ke depan, di sana berdiri seorang perempuan memakai kebaya lusuh. Perutnya besar seperti orang hamil tua, kakinya tak menyentuh tanah. Wajahnya tertunduk, rambutnya menutup muka. "Kamu yang terakhir?" "Jawab salamku," katanya pelan. Budi gemetar. Ia mencoba lari, tapi langkahnya berat, seperti kakinya ditahan lumpur. Perempuan itu mendekat tanpa berjalan. Bau tanah basah dan anyir darah menyelimuti udara. "Temani aku di sini," bisiknya. "Anakku kedinginan." Budi pingsan. Ia ditemukan sore harinya, terduduk di bawah pohon sawit tua. Wajahnya pucat, matanya kosong. Sejak itu, rambutnya memutih separuh. Ia berhenti bekerja dan pulang kampung. Para pekerja percaya siapapun yang menjawab salam dari Blok 7 akan dipanggil lagi, entah dalam mimpi, entah saat sendirian di kebun. Sampai sekarang, Blok 7 tetap ada di peta, tapi tak ada yang mau jaga malam di sana. Kalau kabut turun dan angin diam, orang-orang masih mendengar suara perempuan mengaji, menunggu ada yang menjawab salamnya. Laporan kesaksian. Kesaksian. Lokasi perkebunan kelapa sawit, Blok 7. Nama saksi Budi Santoso. Usia 34 tahun. Pekerjaan pemanen. Waktu kejadian 14 Juni tahun 2018 sekitar jam 4:10. WIB, kondisi cuaca kabut tebal, angin hampir tidak ada. Saya, Budi Santoso, memberikan keterangan. Ini dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Pada hari dan tanggal tersebut di atas, saya melakukan panen tambahan karena target belum tercapai. Saya bekerja sendiri di jalur panen blok ke-7 sekitar pukul 4 WIB. Kabut mulai turun cukup tebal. Jarak pandang kurang lebih 3-4 meter. Situasi kebun sangat sepi. Tidak terdengar suara kastadia, terdengar suara kendaraan maupun hewan. Sekitar jam 4:10 WIB, saya mendengar suara seperti orang mengaji. Suara tersebut terdengar jelas berasal dari arah dalam kebun. Kurang lebih 2 baris pohon dari posisi saya. Suara terdengar perempuan pelan dan terputus-putus, seperti sedang menangis. Awalnya saya mengira ada pekerja lain, namun saya yakin tidak. Ada jadwal kerja di blok 7 pada jam tersebut. Beberapa detik kemudian, suara itu berhenti. Lalu terdengar ucapan "Assalamualaikum" dengan intonasi sangat pelan. Karena refleks, saya menjawab salam tersebut. Setelah itu, kondisi sekitar langsung menjadi sunyi. Tidak ada suara serangga maupun angin. Kabut di depan saya terlihat bergerak, membuka, dan saya melihat sosok menyerupai perempuan berdiri di antara pohon sawit. Jarak kurang lebih 5 meter. Saksi melihat sosok tersebut mengenakan pakaian seperti kebaya lama, berwarna pucat dan kotor. Rambut panjang menutupi sebagian wajah. Bagian perut tampak membesar seperti orang hamil. Yang saya perhatikan secara jelas adalah kaki. Sosok tersebut tidak menyentuh tanah. Posisi tubuh diam, tidak ada gerakan
berjalan. Saya merasakan badan lemas, kepala pusing, dan sulit menggerakkan kaki. Saya juga mencium bau tanah basah bercampur anyir. Sosok tersebut tidak berteriak atau mengejar, hanya berkata pelan, "Kenapa kamu?" Jawab. Setelah itu, pandangan saya gelap. Saya sadar sekitar jam 16:30 WIB saat ditemukan oleh rekan kerja. Posisi saya duduk bersandar di batang sawit tua, alat panen masih di tangan. Tidak ada luka di tubuh saya, hanya terasa sangat lelah dan menggigil. Sejak kejadian tersebut, saya sering mengalami mimpi buruk dan tidak berani bekerja sendirian di blok ke-7. Saya mengajukan pindah lokasi kerja dan akhirnya mengundurkan diri. Demikian keterangan. Ini saya buat sesuai dengan apa yang saya alami. Budi Santoso. Tanda tangan. Notilen, kejadian lapangan. Afdeling kedua, Blok 7. Hari, tanggal 2018, 14 Juni tahun 2018. Waktu pencatatan 17,45 WIB. Pencatat Sumarno Mandor, Afdeling 2, perihal temuan pekerja dalam kondisi tidak wajar. 1. Kronologi singkat. Pada pukul 16,3 WIB, pekerja atas nama Budi Santoso ditemukan oleh Regu panen sore dalam kondisi duduk bersandar di pohon sawit tua pada jalur panen blok ke-7. Pekerja tersebut seharusnya menyelesaikan panen pada pagi hari, namun tidak kembali ke barak. 2. Kondisi pekerja saat ditemukan. Sadar, namun terlihat linglung dan sulit diajak komunikasi. Tubuh gemetar, keringat dingin, dan mengeluh pusing. Tidak ditemukan luka fisik maupun tanda kecelakaan kerja. Alat panen dodos masih berada di tangan kanan. 3. Keterangan awal dari pekerja. Setelah diberi air dan beristirahat 20 menit, pekerja menyampaikan bahwa ia mendengar suara mengaji dari arah dalam kebun sekitar pukul 4. WIB, pekerja mengaku menjawab salam yang didengar dari arah tersebut. Setelah itu, pekerja mengaku melihat sosok perempuan berpakaian lama di antara pohon sawit. Pekerja tidak dapat melanjutkan keterangan secara rinci karena terlihat ketakutan dan kembali gemetar. 4. Kondisi lokasi. Jalur panen blok 7 tertutup kabut tebal sejak dini hari. Tidak ada pekerja lain yang dijadwalkan berada di lokasi. Pada jam tersebut tidak ditemukan jejak kendaraan atau aktivitas lain di sekitar lokasi. 5. Tindakan yang diambil. Pekerja dibawa ke klinik kebun untuk pemeriksaan. Pekerja diberi izin istirahat selama 3 hari. Mulai tanggal 15 Juni tahun 2018, pekerjaan di Blok 7 dilakukan minimal berdua. Tidak ada jadwal. Jaga malam di Blok 7 sampai pemberitahuan selanjutnya. 6. Catatan tambahan internal. Ini bukan kejadian pertama. Pekerja mengalami gangguan kondisi mental di Blok ke-7. Sebelumnya tercatat 2 pekerja meminta pindah lokasi kerja dengan alasan serupa, namun tidak dibuat laporan tertulis. Demikian, notilan ini dibuat untuk diketahui dan ditindaklanjuti seperlunya. Sumarno Mandor, Afdeling 2. Laporan evaluasi. Kejadian O P E R E C O N A E Perkebunan kelapa sawit Afdeling 2, nomor dokumen 017 MK
A2 V 2018, tanggal 15 Juni tahun 2018. Disusun oleh manajer kebun. Sifat internal terbatas. I. Latar belakang, pada tanggal 14 Juni tahun 2018, terjadi keterlambatan kepulangan salah satu tenaga kerja panen atas nama Budi Santosonik internal terlampir. Pekerja ditemukan di area Blok 7, Afdeling kedua, pada sore hari dalam kondisi kelelahan berat. Laporan ini disusun untuk keperluan evaluasi, operasional, dan pencegahan kejadian serupa. 2. Ringkasan kejadian. Pekerja melakukan panen tambahan secara mandiri pada dini hari. Hingga pukul 10 WIB, pekerja belum kembali ke barak. Pukul 16,3 WIB, pekerja ditemukan oleh regu panen sore dalam kondisi sadar namun lemah. Tidak ditemukan indikasi kecelakaan kerja, tindak kriminal, maupun kerusakan fasilitas perusahaan. 3. Hasil pemeriksaan awal. Berdasarkan pemeriksaan klinik kebun, tekanan darah, dan denyut nadi dalam batas normal setelah istirahat. Tidak ditemukan luka fisik. Pekerja mengalami kelelahan ekstrem dan disorientasi sementara. Catatan subjektif pekerja terkait pengalaman pribadi di lokasi tidak dimasukkan dalam laporan ini karena tidak dapat diverifikasi secara teknis. 4. Evaluasi lokasi kerja. Blok 7 memiliki kepadatan tanaman tinggi dan akses terbatas. Area tersebut memiliki riwayat produktivitas rendah dan tingkat kelelahan. Pekerja relatif tinggi. Kondisi kabut pagi hari berpotensi memengaruhi visibilitas dan orientasi pekerja. Tidak ada bukti aktivitas eksternal atau gangguan keamanan. P. Tindakan korektif dan pencegahan. 1. Aktivitas panen di Blok 7 tidak diperbolehkan dilakukan secara individu. 2. Jam kerja dini hari dibatasi khusus untuk area dengan akses mudah. 3. Mandor diwajibkan melakukan pengecekan kehadiran pekerja setiap 2 jam. 4. Evaluasi ulang kelayakan operasional. Blok 7 akan dilakukan pada triwulan berikutnya. Data penutup. Manajemen menilai kejadian ini sebagai akibat kelelahan kerja dan faktor lingkungan. Namun demikian, untuk menjaga stabilitas tenaga kerja dan kenyamanan operasional, beberapa penyesuaian kebijakan telah diterapkan. Hal-hal di luar aspek teknis dan operasional tidak menjadi bagian dari laporan resmi ini. Demikian laporan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.